Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Karuni tingkat 1 Politeknik Imigrasi Angkatan 2023. Nama Mita Pranasari, NRT 2020-7091-2021, Prodi Hukum Keimigrasian B. Izin Ibu, izin rekan-rekan, di sini saya akan membahas tentang penerapan Internet of Things di bidang keimigrasian. Di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian Internet of Things. Yang kedua, bagaimana cara kerja Internet of Things. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan Internet of Things. Dan yang terakhir adalah penerapan Internet of Things di bidang keimigrasian. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian Internet of Things. Apa sih itu pengertian Internet of Things? Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Suatu benda dikatakan IoT apabila terdapat pada suatu benda elektronik atau peralatan apa saja yang tersambung ke suatu jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Yang kedua, kita akan membahas tentang cara kerja Internet of Things. Bagaimana sih cara kerja Internet of Things? Internet of Things bekerja yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi program yang setiap perintah dari suatu argumen menghasilkan sebuah interaksi dan komunikasi secara sesama mesin yang terhubung secara otomatis dan menjadi media penghubung antara perangkat tersebut, yaitu adalah internet. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan Internet of Things. Internet of Things digunakan yaitu untuk menyajikan data sistem, data lintas kementerian atau lembaga dengan media internet. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan Internet of Things di bidang keimigrasian. Penerapan Internet of Things di bidang keimigrasian ini adalah e-visa, e-persetujuan izin tinggal, e-mobil LHI atau laporan harian intelijen, dan APAPO, aplikasi pendaftaran antrian paspor online. Penerapan e-visa, persetujuan izin tinggal, mobil LHI ini sama-sama kita memperolehnya dapat secara online, yaitu tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Kita hanya perlu menggunakan handphone yang kita miliki untuk mendapatkannya dan memanfaatkan jaringan internet yang ada. Jaringan tersebut akan memberikan sensor dan akan memberikan data kepada petugas imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Apalagi di masa pandemi saat ini, Indonesia mulai terbitkan visa elektronik atau e-visa, yaitu WNA dapat memperoleh visa melalui email tanpa melalui datang ke KBRI. Dokumen e-visa berlaku untuk perjalanan WNA ke Indonesia tanpa dokumen tambahan dari perwakilan RI. Adapun menggunakan APAPO yaitu aplikasi pendaftaran antrian paspor online, ini kita gunakan yaitu dengan hanya menggunakan handphone saja. Kita daftar, jika mau membuat paspor, kita daftar hanya menggunakan handphone, yaitu dengan memasukkan data diri kita di aplikasi tersebut, yaitu aplikasi pendaftaran paspor online. Selanjutnya, saya memiliki contoh penerapan Internet of Things di kantor imigrasi, yaitu di kantor imigrasi kelas 1 Nantepi, Jakarta Pusat. Penerapan Internet of Things di kantor imigrasi kelas 1 Nantepi, Jakarta Pusat, yaitu salah satunya adalah penerapan SISKA, yaitu sebuah program komputer berbasis Artificial Intelligence atau AL, atau kecerdasan buatan alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi ini dikenal dengan asisten digital yang dapat membantu memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban relevan dengan cepat. Fitur SISKA ini juga dapat membantu petugas imigrasi dalam menjawab pertanyaan pemohon keimigrasian tanpa harus berbicara dan bertatap muka secara langsung. Fitur ini juga dirancang dengan
mengirimkan jawaban secara otomatis yang akan dikirimkan kepada pemohon dengan kata kunci yang sudah ada di dalam sistem. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Internet of Things ataupun IoT adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Pemanfaatan atau peranan Internet of Things ini sangat bermanfaat apabila kita gunakan dalam sehari-hari ataupun kita gunakan di bidang keimigrasian. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya meminta maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.